Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kali ini saya akan melanjutkan materi tentang optimasi desain ya. Pada materi sebelumnya kita membahas tentang suatu metode namanya metode Golden Section ya. Di metode Golden Section saya sudah menjelaskan bahwa di metode Golden Section kita mencari nilai maksimum dari sebuah variabel dengan single variabel ya, jadi single variabel dan tanpa kendala. Jadi di materi sekarang itu sama ya kasusnya. Jadi single variabel kemudian tanpa kendala, kemudian kita ingin mencari nilai variabel yang maksimum ya. Jadi nilai yang maksimum. Nah, kita lihat di sini bahwa di sini kita memiliki persamaan fx sama dengan 2 sin x min x kuadrat. Di metode ini kasusnya sama dengan metode sebelumnya, metode Golden Section, yaitu tanpa kendala, dan kita ingin mencari berapa nilai x supaya nilai fx-nya ini maksimum. Nah, di sini di contoh soal ya, yang di metode Newton ini, nilai awalnya sudah ditentukan, yaitu XO sama dengan 2,5. Nah, di sini kita lihat di penjelasannya ya. Metode ini menggunakan pendekatan yang sama dengan metode Newton dalam perputaran akar persamaan linear melalui pendefinisian Gx sama dengan F aksen X. Karena pada kondisi optimum berlaku F aksen X bintang sama dengan G X bintang sama 0. Dengan menyatakan bahwa X adalah nilai maksimum, maka diperoleh nilai X bintang secara iteratif sebagai berikut, yaitu X ke iterasi tertentu sama dengan X iterasi sebelumnya dikurangi X F aksen XI per F double aksen XI. Nah, di sini makna dari F aksen X ini adalah turunan pertama ya. Kemudian untuk F double aksen XI adalah turunan kedua. Nah, untuk lebih mudahnya ya, di metode ini metode ini nggak terlalu susah ya, mudah. Kita lihat contoh soal di sini. Gunakan metode Newton untuk menentukan maksimum dari fungsi fx sama dengan 2 sin x min x kuadrat per 10 dengan nilai awal 2,5. Nah, untuk nilai awal ini bisa saja nanti kita tidak perlu ditentukan seperti ini. Anda bisa saja memilih nilai awalnya berapa, bebas ya, mau 10, mau 20, mau 100. Karena nanti ini fx-nya harusnya sama nilainya. Jadi pada prinsipnya di sini kita mencari nilai X yang paling besarnya di mana. Paling nanti ketika kita menentukan X awalnya berbeda-beda, nanti yang bedanya iterasinya. Jadi ada yang mungkin iterasinya pendek, ada juga iterasinya panjang ya. Nah, metode ini sangat mudah ya. Jadi pada metode Newton, fungsi turunan pertama dan kedua harus dievaluasi terlebih dahulu untuk fungsi tersebut di atas. Jadi yang pertama adalah kita menurunkan satu kali fungsi ini ya. Fungsi objektif yang akan kita cari diturunkan dulu satu kali. Misalkan ini pelajaran matematik di semester pertama ya, tentang diferensial. Jadi
Misalkan 2 sin X min X kuadrat. Sin X kan kalau diturunkan jadi cos X ya. Jadi diferensial sin X sama dengan cos X. Diferensial cos X min sin X kan gitu ya. Kemudian 2-nya ini adalah konstanta, jadi keluar. Jadi misalkan 2 sin X ini diturunkan 1 kali, diferensialkan, maka hasilnya 2 cos X. Kemudian X kuadrat per 10, ini kalau kita turunkan, ini menjadi 2X, ya kan? 2X. 10-nya adalah konstanta, dikeluarkan dari suku-sukunya. Sehingga hasilnya 2X kuadrat per 10 menjadi, disederhanakan menjadi X per 5 ya. Jadi 10-nya dibagi 2 jadi 5 gitu ya. Kemudian setelah dapat turunan pertama, kita teruskan dengan turunan kedua ya. Turunan keduanya adalah 2 cos X diturunkan, didiferensial 1 kali menjadi hasilnya 2 ya. Cos, turunan dari cos ada min sin. Jadi min sin X. Jadi min sin X kalikan konstanta jadi min 2 sin X. Kemudian ini diturunkan, X diturunkan diferensial 1 kali menjadi konstanta, yaitu 1 ya. 5-nya konstanta keluar jadi 1 per 5. Saya kira ini sudah pada paham ya maksudnya di sini. Jadi tahap pertama adalah ini yang persamaan fungsi objektifnya turunkan dulu ya 2 kali. Jadi 1 kali, 2 kali. Nah, setelah itu maka kita tentukan nilai awal. Jadi nilai awal itu sudah saya sebut tadi. Kalau di persoalan ini kita ditentukan nilainya ya 2,5 gitu. Tapi kalau misalkan Anda diganti jadi nilai yang lain, ini harusnya tidak ada masalah gitu nantinya. Jadi nilai akhirnya itu harusnya sama. Oke, setelah itu iterasi pertama ya. Iterasi pertama itu kita masukkan XO 2,5. Oke, kemudian FXO ya. Kita masukkan nilai 2,5 tadi di persamaan yang belum diturunkan. Jadi langsung di sini kita masukkan nilainya 2,5 min sin 2,5 min 2,5 kuadrat per 10 sama dengan 0,571. Kemudian 2,5 kita masukkan di diferensial yang pertama, yaitu 2,5 sama dengan 2 cos 2,5 min 2,5 per 5 min 21024. Kemudian nilai 2,5 kita masukkan di turunan kedua, yaitu F double aksen 2,5 sama dengan min 2 sin 2,5 min 1 per 5 sama dengan min 1,3969. Setelah itu sesuai dengan persamaan ini ya, kita lihat hasilnya adalah ya, XO ya, di sini XO kita masukkan 2,5 min 2. Nah, min 2 ini ada dari sini nih dapatnya, dari turunan pertama per min 1,3969 sama dengan 0,9958. Nah, ini adalah X kedua ya. Jadi kan X pertamanya 2,5, X keduanya adalah 0,99. Jadi ini nilainya itu tunggal. Kalau yang kemarin yang golden section kan 2 ya nilainya. Kalau ini tunggal jadi cuma X aja.
Nah, berikutnya ya di iterasi kedua ini tinggal Anda tinggal memasukkan nilai ini yang 0,9 diulang ke atas ke sini. Jadi 0,99508 itu masukkan ke sini, kemudian masukkan lagi ke nilai persamaan pertama, kemudian keturunan kedua ke sini, keturunan ketiga. Nanti diperoleh suatu nilai lagi yang baru, ya, nilai yang baru kan gini. Nah, terus ya, Anda ulang-ulang terus, iterasi bisa menggunakan Excel, ya. Sehingga hasilnya kira-kira seperti ini, ya. Nah, kita bikin tabel di Excel di sini, yaitu A, B, C, D, E ya. Ini iterasi ke 0, ini hasilnya 2,5, 0,7. Ini nilai fx itu adalah yang ini nih. Jadi nilai ini apa adanya dimasukkan ya. 0,5. Kemudian nilai f aksen x ini. Dan f double aksen ini. Nah, kapan hasil yang optimal ya? Jadi kapan x yang optimal? Jadi X yang optimal ketika nilai dari X-nya ya, ketika dimasukkan misalnya nilainya itu hasilnya akan konvergen. Jadi tidak ada lagi perubahan. Jadi mau Anda misalnya iterasi kelima sudah konvergen, ya udah itu berarti itu yang optimalnya. Nah, sekarang kalau kita lihat di tabel ini di iterasi kedua kan masih ada perubahan nih 1,738. Nah, pas iterasi ketiga ini sudah nilai fx-nya itu sudah tidak berubah nih. Jadi 1,7573, 175 tidak ada perubahan-perubahan. Berarti nilai x yang optimal adalah di 1,42755. Ya, itu berarti itu nilai x variabel yang optimalnya. Jadi kira-kira seperti itu caranya. Cara ini metode Newton tuh sangat simpel ya, tidak perlu rumit. Kemudian kita tinggal masukkan nilai-nilai ini, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk ini Anda coba lagi ya, coba lagi di rumah. Coba Anda gunakan nilai yang lain, misalkan 5, nanti di Excel hasilnya seperti apa di sininya ya. Jadi di Excel itu bisa aja ini hasilnya harusnya sih ini hasilnya sama harusnya. Jadi nilai akhirnya itu 1,475 walaupun Anda memasukkan nilainya itu misalkan 10 gitu, harusnya ini hasilnya sama. Jadi silakan Anda coba dengan nilai awal yang berbeda untuk latihan di rumah. Jadi ini materi untuk sekarang metode Newton saya cukupkan sekian. Silakan Anda isi kolom komentar untuk kehadiran ya. Kalau ada pertanyaan silakan Anda tulis di kolom komentar. Ya, demikianlah penjelasan saya untuk materi sekarang metode Newton. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.